dimanapun berada. Sekarang kita sudah berada di sekolah SMK Budi Luhur Sintang, dan saya sekarang sudah bersama dengan Ibu Titin selaku Kepala Sekolah SMK Budi Luhur Sintang. Selamat pagi ya. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Kan ya, melihat situasi dan proses pemantauan untuk penerimaan peserta didik siswa-siswi baru di SMK Budi Luhur, kami pengen bincang-bincang dari Ibu Bima. Baik, silakan. Baik Bu, bisa kami ceritakan sedikit mengenai kegiatan hari ini di SMK Budi Luhur? Kegiatan apa saja yang sedang berlangsung dan sampai kapan kegiatan ini dilangsungkan di sekolah SMK Budi Luhur? Terima kasih. Kami dari SMK Budi Luhur hari ini kegiatannya adalah kegiatan untuk pembelajaran dengan memperhatikan pandemi COVID-19. Dimulai hari ini sampai dengan tanggal 14. Nah, sampai tanggal 14. Kemudian yang kami lakukan di sini karena masa ini adalah lagi masa untuk pencegahan corona, agar nanti anak-anak kami tidak terlalu kena dan diharapkan tidak kena, maka kami ada pembatasan untuk datang ke sekolah, sosialisasi. Ada 3 yang kami sosialisasikan. Yang pertama yaitu administrasi, kemudian yang kedua nanti proses pembelajaran e-learning, dan yang ketiga adalah sistem pembelajaran yang mulai tahun depan kami kerjasama dengan CUMIM. Itu 3 tahapan sosialisasi yang untuk hari ini. Nah, sekarang kan kita sudah memasuki tahapan baru di tengah pandemi ini, Bu. Tahapan itu disebut new normal. Nah, ketika beberapa waktu lalu kita masih di masa lockdown, bagaimana kebijakan atau strategi dari SMK Budi Luhur sendiri dalam menyikapi terutama agar proses belajar mengajar tetap bisa berjalan walaupun para murid tidak datang ke sekolah? Betul. Masanya normal memang kami ada 2 persiapan yang kami siapkan pada zona hijau dan zona kuning. Zona hijau kami nanti akan memperlakukan separuh belajar, separuh pembelajaran jarak jauh dengan harapan masyarakat ada di sekitar Sintang. Tetapi kalau zona kuning sudah kami siapkan pembelajaran semuanya menggunakan e-learning. Bapak Ibu guru akan masuk ke dalam aplikasi tersebut dan anak-anak kami ada di tempatnya masing-masing. Setelah dijelaskan dengan pembelajaran dari zona hijau ke zona kuning sekarang, Bu, ya. Lalu bagaimana strategi sekolah dalam menyikapi new normal saat ini? Apa saja kiat-kiat agar para murid yang sudah lama tidak datang ke sekolah ini tetap bisa belajar normal walau di rumah saja? Baik. Yang pertama, karena anak-anak sudah kami info lewat grup wali kelas masing-masing. Betul. Mereka masuk ke data e-learning. Dan 1 bulan sekali kami akan mengecek apakah anak-anak mengerjakan tugasnya dengan tuntas. Jika memang ada yang terkendala, terutama karena sinyal atau karena kuota, maka sekolah selalu siap sedia untuk melayani secara manual. Datang ke sekolah untuk mendapatkan tugas-tugas yang harus dia kerjakan. Jadi harapannya tidak ada 1 anak pun yang tidak punya nilai atau tidak mendapatkan pembelajaran. Tertinggal pelajaran lah gitu ya. Baik Bu, setelah strategi itu dijelaskan panjang lebar sama Ibu. Nah, saat ini kan new normal sudah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Begitu pula dengan kebijakan belajar mengajar yang baru dari pihak sekolah ini. Nah, sekarang diadakan penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2020-2021. Lalu bagaimana prosesnya? Apakah ada protokol tertentu yang diterapkan agar proses penerimaan peserta didik baru ini berlangsung aman dan terkontrol? Terima kasih.
ada protokol yang harus kami lakukan untuk mencegah tersebarnya virus corona. Iya. Begitu anak datang bersama orang tuanya, mereka kami tes untuk suhu badannya. Kepada mereka yang suhu badannya 37,5, maka kami persilahkan untuk ke puskesmas. Kemudian cuci tangan, baru kami layani satu persatu dengan jarak yang sudah kami atur sedemikian rupa. Dan setiap kali sesi masuk hanya boleh 5 saja. Begitu. Dengan pembagian yang ini dari tadi Ibu sudah jelaskan sedikit kan, penerimaan peserta didik baru kan hanya 4 hari ya Bu, dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Sementara tanggal 6 sampai tanggal 14 Juli itu untuk kelas 11 dan kelas 12. Betul. Itulah cara-cara yang Iya. ditempuh oleh Iya. sekolah ini Iya. agar kita bisa sama-sama menjaga kebersihan kita, cuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak. Iya. Baik. Kami kelompokkan. Iya. Betul. Baik Bu, proses hari ini kan kita bisa lihat bersama-sama nih, orang tua beserta dengan peserta didik kan datang hari ini sesuai dengan undangan pihak sekolah. Nah, bagaimana proses itu nanti sampai dengan jam yang ditentukan oleh pihak sekolah dari jam 8 sampai dengan jam 12? Baik. Mulai dari jam 8 sampai jam 10, orang tua bersama orang anaknya bersama orang tua datang untuk menyelesaikan administrasi. Kemudian dari jam 10 sampai jam 12 kami kumpulkan di ruangan RPS untuk mendengarkan beberapa sosialisasi yang menyangkut pembelajaran, Iya. administrasi, Iya. dan protokol kesehatan. Itu yang harus memang dijelaskan kepada orang tua dan peserta didik kita. Dengan maksud kami bersama dengan orang tua sama-sama menjaga kesehatan dan keberhasilan pembelajaran anak. Baik, baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang bersama kami dari Silbima. Sukses terus untuk SMK Budi Luhur, tetap jaga kebersihan, jaga jarak, dan utamakan protokol kesehatan. Terima kasih, salam. Baik, Memo Loper, itu dia tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Titin selaku Kepala Sekolah SMK Budi Luhur Sintang. Nah, sekarang kita akan bincang-bincang lagi bersama dengan salah satu dewan guru yang ada di SMK Budi Luhur. Go! Sekarang kita sudah bersama salah satu dewan guru. Nah, bagaimana strategi dalam mengajar atau memberikan bahan pendidikan kepada para murid yang notabene-nya tidak datang ke sekolah karena kebijakan physical distancing ini, Pak? Tahap awal kemarin kami masih aksidental, jadi tidak direncanakan karena pandemi juga datangnya tiba-tiba. Kami mau tidak mau harus menggunakan media komunikasi dan kami harus online untuk itu, walaupun siswa memang belum siap, guru juga belum siap karena pembelajaran lebih cenderung ke pemberian materi yang hanya mengandalkan tugas. Kemudian tidak ada metode pembelajaran seperti menggunakan untuk online tetap, tapi tidak menggunakan visualnya. Visual ya, oh iya, betul, Audio tidak pakai, hanya teks dikirim gambar lewat WA atau lewat aplikasi yang lain punya di e-learning SMKS Budi Luhur. Iya. Nah, kendala-kendala seperti apa yang pihak sekolah hadapi dalam menerapkan tata cara belajar mengajar yang baru ini, Pak? Kendalanya. Kendala yang pertama itu siswa tidak siap. Semangat siswa untuk belajar itu kurang. Kesannya tidak sekolah libur. Betul. Sehingga ketika ada tugas online seperti ini, siswa tidak punya greget bahwa saya masih sekolah. Yang kedua, kendala yang mereka hadapi juga kami tahu sinyal, karena memang rata-rata siswa SMK Budi Luhur ini berada di pelosok. Iya, wilayah-wilayah Pedalaman pedalaman yang sulit jaringannya, karena aplikasi yang kami miliki hanya bisa diakses kalau 4G. Kalau H+ masih bisa, tapi kalau udah 3G agak sulit. Betul, Pak.
Nah, setelah selesai dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah beserta dengan peserta didik yang juga yang memang berada di pedalaman-pedalaman begitu Bapak. Nah, menurut Bapak yang terakhir ini sebagai seorang guru, strategi apa yang benar-benar tepat dalam memberikan bahan ajar dan wawasan kepada para murid di tengah kebijakan new normal ini? Apakah kebijakan belajar di rumah itu ideal atau efektif? Belajar di rumah tetap tidak efektif. Betul. Karena kalau anak SD, TK, orang tua masih bisa membantu. Iya. Kalau tingkatnya sudah SMP, SMK, apalagi SMK kan ada jurusan tertentu, akuntansi, komputer, perdagangan, kan tidak semua orang tua bisa membantu siswanya. Dan siswa tidak akan mampu dengan sendirinya membaca saja mengerti. Iya. Karena kan materinya agak sulit. Karena sudah ke praktisi dia arahnya. Arahnya ke praktisi dulu praktisnya. Ya. Iya. Baik Pak, itu dia tadi bincang-bincang sedikit saya beserta dengan Dewan Guru Pak Freddy selaku Dewan Guru di SMK Budi Luhur di Mojokerto. Sekarang kita akan mengikuti proses penerimaan peserta didik baru pada hari ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 yang dilakukan di Sekolah SMK Budi Luhur ini. Lovers dimanapun berada, itu dia tadi bincang-bincang saya berserta dengan Kepala Sekolah Ibu Titin dan salah satu Dewan Guru Pak Freddy yang ada di SMK Budi Luhur. Terima kasih sekali lagi telah mengikuti dan memantau proses kegiatan penerimaan peserta didik baru SMK Budi Luhur yang diadakan dari tanggal 1 sampai tanggal 14. Nanti akan bersama